Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Alianur dari Fakultas Hukum. Mau menjelaskan karya ilmiah saya dengan judul Pengenaan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikaitkan dengan penggunaan untuk kebutuhan medis. Langsung saja ke latar belakang. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika jenis ganja sendiri telah diatur dalam pasal 113 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 kg batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram, pelaku pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Dan penelitian ini dilatar belakangi oleh penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai kepentingan medis yang dipakai oleh saudara Fidelis Aris Sudarwoto. Pria itu ditangkap Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat karena kepemilikan 39 batang ganja atau cannabis sativa, tetapi pengakuan Fidelis yang membuat masyarakat terenyuh. Fidelis mengaku ia menanam ganja untuk pengobatan istrinya, Yeni Riyawati, yang menderita penyakit langka, yaitu syringomelia atau munculnya kista di sumsum tulang belakang. Dan Fidelis menganggap ekstrak daun marijuana yang diraciknya bisa menyembuhkan sang istri. Langsung ke identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penggunaan ganja sebagai kepentingan medis. Yang kedua, apakah pengadilan terhadap kasus pelaku penggunaan ganja sebagai kepentingan medis telah memenuhi rasa keadilan? Yang kedua, tujuan penelitian itu untuk mengetahui dasar keyakinan hakim dalam kasus Fidelis dalam pendayagunaan ganja sebagai kepentingan medis. Kedua, untuk mengetahui pengadilan terhadap kasus pelaku pendayagunaan ganja sebagai kepentingan medis telah memenuhi rasa keadilan. Untuk metode penelitian yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian, deskriptif analisis, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, metode analisis normatif kualitatif. Ke analisis tinjauan umum mengenai penegakan hukum narkotika golongan 1 jenis ganja sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikaitkan dengan penggunaan untuk kebutuhan medis. Nama analisis penegakan hukum pidana terhadap penggunaan ganja sebagai kepentingan medis. Dalam menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penggunaan ganja sebagai kepentingan medis, penulis menghubungkan dengan pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan terhadap beberapa unsur yang dapat dikatakan suatu yang melawan hukum karena adanya unsur memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana yang dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Dan analisis pengadilan terhadap kasus pelaku penggunaan ganja sebagai kepentingan medis telah memenuhi rasa keadilan. Dalam menganalisis keputusan pengadilan terhadap kasus pelaku penggunaan ganja sebagai kepentingan medis, penulis telah memenuhi rasa keadilan. Dilihat secara peraturan perundang-undangan pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu adanya memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Ke kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, penegakan hukum terhadap penggunaan ganja sebagai kepentingan medis apabila dihubungkan dengan pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dimana dalam tindakan tersebut tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu adanya memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman. Yang kedua, menurut penulis, pengadilan telah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa yang sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara, sedangkan terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan denda 1 juta dan apabila 1 miliar dan apabila tidak dibayarkan dapat digantikan dengan kurungan penjara selama 1 bulan. Langsung ke saran yang pertama, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan tentang penggunaan ganja sebagai kebutuhan medis dalam mengobati penyakit tertentu, akan tetapi harus ada izin terdahulu dari pihak dokter maupun rumah sakit. Yang kedua, seharusnya masyarakat lebih memahami fungsi dari penggunaan tanaman ganja tersebut agar tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.